Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Ibu senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali bersama anak-anak dalam mata pelajaran PAI. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar. Amin. Bersedia beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Daru sama? Keke. Kenapa Daru sama Keke ini? Sakit. Semoga teman kita yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dikeluarkan bukunya, nak. Buku paket agama, buku tulis sama perlengkapan menulisnya. Silakan. HP dibawa nggak? Dibawa. Oke, langsung keluarkan aja. Seragam sekolahnya silakan lihat, yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Rapi, sudah rapi semua ya, alhamdulillah. Di bawah mejanya sudah bersih? Sudah, oke. Baik, seperti biasa, siap belajar? Siap. Oke, alhamdulillah anak-anak sepertinya sudah sangat siap untuk belajar hari ini ya. Baik anak-anak semua, untuk menambah semangat nasionalisme kita, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ayo salah satu jadi dirijennya. Ayo Bella silakan. Oke, silakan semua anak-anak berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pura-pura, sama menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, penduduk tanah airku Indonesia. Oke anak-anak semuanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu sebelumnya? Ayo, tentang apa kita sebelumnya? Toleransi. Contoh sikap toleransi. Oke, saling menghormati, saling menghargai. Oke, contoh sikapnya. Sikap saling menghargainya misalnya apa? Iya, menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Menjenguk teman yang sakit. Apalagi? Oh ya, menghargai teman yang berbeda agama. Alhamdulillah anak-anak masih ingat materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab baru tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, anak-anak semuanya. Kita hari ini belajar apa? Belajar iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak semua, anak-anak itu semangat belajarnya tetap harus dijaga. Mumpung ini masih awal semester, terutama ketika ada mata pelajaran PAI. Kenapa, Nak? Karena pelajaran PAI ini tidak hanya berguna untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Nah, sekarang apalagi untuk mengakses, untuk belajar materi itu tidak hanya terpaku dengan guru atau dengan di buku aja, tapi sekarang juga sudah bisa kalian mencari materi, menggali informasi itu melalui internet. Sudah punya HP semua kan? Nah, bisa. Kalau kalian misalnya malas baca buku, bisa baca di HP. Karena kita sudah sangat amat dimudahkan oleh teknologi. Ya?
Oke, anak-anak semuanya, agar pembelajaran kita hari ini menyenangkan, tertib, seperti biasa Ibu akan mengingatkan fun rule kita di kelas. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak boleh keluar masuk kelas. Oke, satu. Yang kedua apa lagi? Mengangkat tangan ketika mau berbicara. Ketiga apa lagi? Tidak memotong pembicaraan guru atau teman ketika berbicara. Oke, ada 3 kesepakatan kita. Sepakat? Kalau sudah sepakat, ayo kita tepuk tangan bersama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar iman kepada hari akhir. Di mana tujuan pembelajaran kita ada 4 untuk hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama lain dari hari kiamat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat dengan benar. Keempat, siswa mampu menyebutkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari kiamat. Baik anak-anak semua, kira-kira ketika terjadi hari kiamat apa yang terjadi? Bumi hancur, ya. Apalagi misalnya? Gempa bumi, apalagi kira-kira? Tsunami. Seram nggak? Nah, kira-kira gimana proses terjadinya hari kiamat yang dia ada di bayangan kalian? Gunung meletus. Gunung meletus bersama-sama. Apalagi kira-kira? Gempa bumi, bergoncang bumi. Apalagi kira-kira, nak? Air laut meluap. Apalagi misalnya kira-kira benda-benda di angkasa itu kira-kira gimana? Berjatuhan. Ya, oke. Nah, coba kita sama-sama berpikir. Sekarang ini, tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada apa belum? Ada. Oke, apa tuh kira-kira tanda-tanda hari kiamat? Laki-laki menyerupai perempuan. Nah, itu salah satu contoh akan datangnya kiamat kubro. Laki-laki menyerupai perempuan. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah hebat. Baik anak-anak semua, Ibu punya 2 gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Kelihatan? Nah, gambar 1 tentang apa? Gambar kedua? Nah, dari kedua gambar itu artinya apa, nak? Artinya kita semua akan berakhir. Baik berakhir karena kematian atau berakhir karena kiamat sudah tiba. Nah, anak-anak semuanya beriman kepada hari akhir, itu rukun iman yang kelima. Oke, anak-anak, Ibu punya video ilustrasi hari kiamat. Silakan anak-anak cermati, perhatikan dengan seksama. Oke anak-anak semua, silakan buka buku paket agamanya. Baik, silakan perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Iman kepada hari akhir adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Di mana iman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir yang akan terjadi digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, kita akan mengenal nama-nama hari akhir. 1, Yaumul Qiyamah atau hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang kedua, Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan atau keruntuhan. Ketiga, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah, kiamat itu sendiri anak-anak ada 2. Ya, ada
dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, masing-masing kiamat itu memiliki tanda-tandanya masing-masing. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kubro, satu, menjelang hari kiamat, Allah menurunkan kabut tipis atau aduhan itu namanya. Nah, sehingga seluruh muslimin mengalami kematian. Nah, jadi setelah kabut itu kita mati yang umat muslim. Sementara orang kafir masih hidup. Nah, dua itu muncul Dajjal. Muncul Dajjal. Ketiga, turunnya Imam Mahdi di bumi. Oke. Keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya Dabbah. Matahari terbit dari barat dan terbenam dari di timur. Terjadi gerhana matahari di timur, barat, dan di seluruh Jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Nah, berikut hikmah kita beriman kepada akhir. Yang pertama, itu memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Ketiga, terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah. Karena hari kiamat itu pasti akan datang dan kita pasti akan mati, maka kita terdorong untuk selalu minta ampun pada Allah. Keempat, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindarkan perbuatan tercela. Ya. Terakhir, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Ya, itu hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, anak-anak. Dari video yang Ibu tampilkan, dari penjelasan materi yang Ibu berikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Hamda, apa pertanyaannya, Hamda? Banyaknya perempuan lebih banyak daripada laki-laki itu di mana? Di desa atau di negara? Nah, populasi perempuan yang lebih banyak dari laki-laki itu di seluruh dunia terjadi. Nah, tapi biasanya hal itu tercermin dari kumpulan atau komunitas yang lebih kecil. Misalnya di desa, di kecamatan kita lihat sendiri di desa kita tuh. Banyaklah perempuan daripada laki-laki. Atau misalnya terlihat di kelas kita. Banyaklah perempuan daripada laki-laki. Di sekolah kita juga gitu kan. Banyak siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Oke, berikan tepuk tangan untuk Hamda yang sudah berani bertanya. Baik anak-anak semuanya, agar tetap semangat, tetap fokus, kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 3 ya. Oke, dari Tria. Ayo, Tria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, Ibu akan bagi 3 kelompok. Yang kelompok 1, hitungan 1 di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oke, let's go. Ada satu kelompok yang orangnya 3 dan 2. Ayo. Baik anak-anak, sudah dapat semua kelompoknya ya? Nah, Ibu akan bagikan LKPD. Silakan dilihat. Nah, tugasnya adalah kelompok 1, dengarkan. Kelompok 1 itu mencari beberapa kejadian kiamat sugro yang sudah pernah terjadi. Jadi, kejadian kiamat sugro, ya. Itu kelompok 1. Yang kelompok 2 mencari tanda-tanda kiamat kubro yang sudah muncul saat ini. Ya, paham? Kelompok 3 itu mencari perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, baik itu di rumah maupun di sekolah. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, anak-anak sudah bawa HP tadi kan? Nah, silakan pergunakan HP-nya untuk mencari informasi baru selain yang ada di buku. Silakan. Bisa dapat kelompok 2? Dapat kelompok 1? Dapat? Saya tulis semuanya yang tadi. Bella dapat? Mana Ibu? Udah. Bisa?
Ya 3 cukup juga. Dapat? Dapat berapa? Oke, anak-anak semua. Sudah selesai semua? Oke, sekarang silahkan ke kelompok 1 presentasi hasil diskusinya. Ayo silakan maju semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Saya Azila. Saya Camilla. Saya Purnama. Kiamat kubro yang sudah terjadi. 1. Meninggalkannya seseorang yang soleh. 2. Banyak fitnah. 3. Maraknya kemaksiatan. 4. Maraknya riba. 5. Kebodohan semakin merajalela. 6. Banyaknya perdagangan. 7. Masjid dijadikan tempat wisata. Baik, ada 7 kiamat sugra yang sudah pernah terjadi yang dapat dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari presentasi kelompok 1, kelompok siapa yang mau menanggapi? Silakan, kelompok 3. Bagaimana bentuk kebodohan yang merajalela? Nah, bagaimana bentuk kebodohan yang merajalela? Ulama meninggal menjadikan umat kurang pembimbing sehingga menjadi bodoh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk presentasi. Ayo. Nah. Oke, silakan perhatikan. Kami dari kelompok 2. Saya Bella. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tanda-tanda kiamat kubro yang sudah muncul. 1. Gempa bumi yang sering terjadi. 2. Menghijaunya tanah Arab. 3. Ditaklukkannya pemimpin-pemimpin zalim. Oke, kelompok 2, 3 tanda-tanda kiamat kubro yang sudah muncul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 menanggapi? Silahkan. Oke, kelompok 1 silahkan menanggapi. Silahkan. Azila, ayo. Tanah Arab menjadi hijau seperti apa? Oke, tanah Arab menghijau seperti apa? Kata kelompok 1. Iya, banyak pohon tumbuh di padang pasir. Jadi itu sekarang fenomena di Arab. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, sekarang waktunya kelompok 3 untuk presentasi. Silakan. Nah. Ayo. Silakan kelompok 3 presentasi. Kami dari kelompok 3. Saya Satya. Saya Hazik. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Berbuat baik kepada sesama manusia. 2. Membaca Al-Quran dan memahami maknanya. 3. Berzikir. 4. Menjalankan sholat 5 waktu. 6. Menjalankan sholat jemaah masjid atau musola. 7. Memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan. Baik, itu hasil diskusi kelompok 3 tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir baik di sekolah maupun di rumah. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Oke, kelompok 2 silakan Bella. Bagaimana kalau orang tidak percaya hari kiamat? Nah, bagaimana kalau orang tidak percaya hari kiamat? Orang tersebut akan sombong, enggak beribadah, tidak mau berbuat kebaikan. Iya, betul sekali, orang tersebut akan sombong, enggak beribadah dan tidak mau berbuat kebaikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Oke. Nah, anak-anak, dari presentasi hasil diskusi kalian tadi, kelompok 1 tadi kan menampilkan tentang kiamat sugra yang sudah terjadi. Nah, itu kejadian yang sudah pernah terjadi betul, tapi masih ada banyak lagi contoh kejadian kiamat sugra yang lainnya ya. Nanti dicari lagi. Kelompok 2 tadi mencari ciri-ciri kiamat kubro, tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ada 3 tadi kan. Nah, kita tinggal berarti menunggu tanda-tanda kiamat kubro yang lain. Misalnya munculnya Dajjal. Nah, sudah menakutkan sekali itu kan, muncul Dajjal, muncul Imam Mahdi gitu. Nah, kemudian untuk kelompok 3, perilaku yang sudah
dipresentasikan tadi, sudah dibacakan tadi, itu harus dipertahankan. Harus betul-betul dilaksanakan. Oke? Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah sangat hebat hari ini. Oke, sekarang Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik. Nah, tadi Ibu sudah melakukan penilaian ketika kerja kelompok dan ketika kalian presentasi. Nah, kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok mana ya? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan buka HP masing-masing. Lihat di WA Group. Ibu sudah mengirimkan link materi tambahan untuk materi hari kiamat. Silakan anak-anak lihat dulu, dibaca. Silakan. Dapat? Dapat. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, anak-anak semua. Iman kepada hari akhir masuk rukun iman yang keberapa? 5. Oke, hari kiamat itu ada 2. Kiamat apa aja? Terus? Kubro. Oke. Salah sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. 1. Apa tadi? Perempuan, laki-laki menjadi perempuan. Apa lagi? Apa lagi? Munculnya? Dajjal. Apa lagi? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Apa lagi? Matahari terbit. Nah, oke, apa lagi? Contoh kiamat sugro yang sudah pernah terjadi apa aja? 1. Gempa bumi. Apa lagi? Meninggalnya orang-orang yang soleh. Apa lagi? Nah, anak-anak, Ibu sudah kirimkan link refleksi pembelajaran kita hari ini di WA Group. Silakan dibuka lagi. Ayo, lihat. Dijawab dengan sebenar-benarnya. Dapat semua ya? Oke, anak-anak, untuk evaluasi, Ibu juga sudah mengirimkan link soal di WA Group kita. Itu ada soal ganda, 20, silakan dikerjakan. Buka lagi, nak. Dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contoh-mencontoh ya. Sudah selesai semua mengerjakan tugasnya, soalnya? Sudah. Oke, nanti akan Ibu nilai ya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan itu materinya tentang kalimat tarjih. Nah, anak-anak silakan baca di buku ya. Baca di buku atau baca-baca di internet juga boleh ya, untuk memperkaya materi anak-anak semua. Jadi minggu depan kita belajar, anak-anak sudah punya modal pengetahuan. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak, hati-hati di jalan, sampai jumpa minggu depan ya.